underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Subsidi bahan bakar itu kan sudah dilakukan dari dulu. Nah, akibatnya apa? Rakyat semua golongan yang kaya atau miskin itu menjadi terbiasa mendapat harga BBM yang murah. Kalau kita lihat di jalanan itu, wah, mobilnya, sepeda motornya itu banyaknya nggak karuan, ya. Dan itu memang kan produksi mobil itu di atas 500-600 ribu. Kalau sepeda motor tuh bisa sampai 1,5 juta per unit per tahun. Bayangin ya banyaknya kayak apa. Dan kita kalau lihat itu sepertinya kan dengan harga bensin murah ini jalanan itu penuh dengan kendaraan dan merasa jalannya itu kurang. Ya, jadi pemerintah juga pusing. Seperti Jakarta ini kan pembatasan pakai ganjil genap macam-macam ini juga ternyata masih macet terus. Nah, sebetulnya apa yang dicanangkan untuk mengurangi subsidi bahan bakar nanti mulai 17 Agustus itu memang langkah yang harus diambil. Ya, karena subsidi bahan bakar ini pemakaiannya itu makin lama makin naik. Ya, setahun itu kenaikannya bisa sampai 15%. Ini adalah membebani subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, apakah untuk memberi subsidi kepada orang-orang yang miskin, itu bisa dilakukan. Ya, sekarang kan pengen dibatasi kan. Yang boleh beli bensin subsidi hanya orang-orang tertentu. Akan melihat dari KTP-nya, ya, sama STNK-nya. Kalau sepeda motor oke lah. Tapi kalau mobilnya cc-nya besar dan milik perusahaan-perusahaan, itu tidak dapat subsidi. Betul. Ya, kontrolnya memang agak susah ya, walaupun Pertamina mengatakan sudah ada sistemnya yang online, tetapi pelaksanaannya akan susah. Pasti banyak manipulasi. Nah, sekarang sebetulnya kalau memang mau masalah subsidi ini beres, itu sebetulnya gampang. Ya, gampang-gampang susah. Gimana Om Bob? Pertama kali peraturan STNK yang progresif itu harus dihilangkan. Ya, jadi siapapun kalau mau punya kendaraan motor banyak boleh, nggak usah kena peraturan pajaknya yang progresif. Kedua, keluarkanlah peraturan bahwa STNK dari mobil atau motor itu harus menjadi namanya pemilik itu. Ya, jadi tidak bisa orang lain beli pakai namanya orang lain, itu nggak bisa. Lah, dengan sudah jelas seperti ini, maka memilih-milih siapa yang kaya, siapa yang perlu disubsidi itu bisa lebih gampang ketemu kan. Karena nggak bisa seorang kaya beli mobil mewah lagi pakai pembantunya, namanya pakai pembantunya. Ini kan terjadi. Nah, maka ini nggak bisa. Nah, terus ini masalah yang harus ya. Kalau cuman memilih-milih itu akan susah kontrolnya. Kalau susah kontrolnya itu nggak akan efektif. Yang kedua, itu harga BBM diberlakukan tanpa subsidi. Supaya orang kalau memang mau bepergian, mau naik motor atau mobil itu merasa, aduh bensinnya mahal sekali, jadi akan mengurangi mobil yang di jalan ya. Nah, tetapi bagi kaum yang kurang mampu bagaimana subsidinya? Nah, ini dilakukan yang namanya BLT itu boleh. Ya, didata itu kan sudah betul nih sekarang ya. Pemilik mobil yang kelasnya bawah, yang memang yang dipakai sama golongan bawah, lah itu dapat subsidi BLT. Nah, misalnya caranya pada saat dia bayar pajak STNK itu
bisa digratiskan atau dinolkan. Atau sekarang BLT diberikan, ditransfer kepada nomor-nomor mereka. Nah, jumlah besar kecilnya BLT untuk subsidi bahan bakar ini ya dihitung aja, misalnya posisinya rata-rata bagaimana lah ya, seorang karyawan kalau pergi ke kantor naik sepeda motor lah itu kira-kira satu hari bolak-balik berapa, itu harus ada satu ancar-ancarnya. Nah itu jadi subsidinya betul-betul dipakai oleh mereka. Kalau mereka nekat sudah dapat subsidi BLT, dia dipakai beli rokok ya, atau beli bakmi, tidak diberikan sebagai subsidi bahan bakar, ya itu salahnya dia sendiri. Ya mungkin ini jalan yang lebih baik daripada sekarang pembatasan mana yang boleh mana tidak. Dia amati lagi, hanya boleh beli di bawah 200 liter ya, kalau sedan ya hanya boleh 100 liter. Kalau sebenarnya ini terlalu rumit, kontrolnya susah. Ya, jadi jalan keluarnya yang terbaik ya subsidinya dihilangkan, tetapi bagi golongan yang tidak mampu diberikan BLT dengan melihat kendaraannya itu. Lah supaya benar ya, kendaraan itu kan sekarang sudah harus namanya pemilik, jelas alamatnya mana, macam-macam. Lah kalau ini dilakukan, saya kira subsidi bahan bakar itu menjadi berkurang. Lah biaya subsidi yang triliunan nggak karuan gedenya itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan atau meningkatkan kemajuan ekonomi di Indonesia ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.